There are more than 80 chaebols in South Korea in 2023, and the revenue of the 10 biggest accounted for almost 60% of South Korea's GDP in 2021. That's more than $1 trillion. Hai kalian generasi yang haus literasi. Kali ini gue mau bahas tentang bagaimana gedenya pengaruh konglomerat atau chaebol di negara Korea Selatan. Soalnya bisa dibilang kalau pengaruh mereka itu sampai-sampai bisa ngontrol kebijakan presiden juga. Yang jadinya juga buat kita jadi mikir, apakah presiden-presiden Korea Selatan itu cuma boneka semua? Nah, pertanyaan ini sebenarnya cuma keresahan yang disuarakan orang-orang aja ya. Karena ini juga dipicu sama sejarah presiden di Korsel. Karena berdasarkan sejarah, dari tahun 1948 sampai tahun 2016, itu presidennya semua kena kasus semua. Ada yang dikudeta karena emang mau jadi diktator, dan kalau makin modern, banyak yang ketahuan korupsi. Termasuk ya Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol yang kemarin itu sempat ngumumin martial law. Itu bahkan istrinya juga sempat kena skandal penerimaan suap tas Dior senilai 3 juta won. Atau senilai kira-kira 33 juta rupiah lah kalau dirupiahin. Belum lagi istrinya juga katanya terlibat manipulasi pasar saham juga ya. Kayak tingkah laku influencer saham dengan cara pump and dump atau pom-pom ya. Jadi kayak gimana ceritanya peran para chaebol atau konglomerat ini buat pergerakan ekonomi di Korea Selatan? Let's take a closer look. Chaebol. Sebagai konteks, chaebol ini adalah julukan buat para konglomerat di Korea Selatan ya. Kalau dilihat dari katanya sendiri, J itu artinya kekayaan, dan bol itu keluarga atau klan atau suku lah. Jadinya kalau ditranslate barengan, artinya jadi keluarga kaya atau konglomerat. Jadi kalau di Indonesia ada 9 naga, di Korea Selatan juga punya. Cuma bedanya, di Korea Selatan itu peran para chaebol ini gede banget. Sampai-sampai nguasain 50-60% dari GDP-nya per tahun 2022. Dan di Korea Selatan itu hampir 40-50% dari GDP-nya itu aja tuh udah dikuasain sama grup 4 besar, yaitu Samsung, Hyundai, SK Group, sama LG. Sebenarnya Lotte Group juga masuk sih di urutan nomor 5 karena pengaruhnya juga gede banget. Yang nilai asetnya itu sebenarnya hampir sama kayak LG. Dan kalau ngelihat lebih luas lagi bisnis-bisnis yang ada di Korea Selatan, kalian juga bisa lihat di sini kalau perusahaan-perusahaan startup kayak Kakao Group sama Neverline itu juga bahkan udah bisa dibilang masuk ke dalam penyumbang GDP terbesar juga di Korsel. Jadi gue rasa per tahun 2024 bisa dibilang GDP yang disumbangin para chaebol ini malah makin gede lagi. Karena top chaebolnya juga bertambah lagi ya. Bahkan pengaruh para chaebol ini makin lama makin gede lagi. Apalagi ditambah waktu tahun 1997 kemarin, Asian Financial Crisis itu terjadi di Asia ya. Di situ semua bisnis-bisnis yang kecil, bahkan yang gede pun ya, yang gak mampu bertahan dalam bayar utang, akhirnya itu pada kolaps dan bangkrut. Dan banyak juga yang kehilangan pekerjaan juga saat itu. Jadinya posisi pebisnis yang udah gede kayak Samsung, LG, SK, itu cuma mereka yang mampu bertahan. Kia Motor saja yang dulu tergolong besar, itu akhirnya mau nggak mau merger sama Hyundai, karena nggak bisa bayar kreditornya. Akhirnya ini ya yang ngebuat posisi chaebol-chaebol ini makin monopoli lagi, dan makin berkuasa lagi. Karena kompetitornya kan udah pada jatuh-jatuh semua. Jadi kalau kalian ngelihat data kayak begini, apa yang kalian bisa simpulkan peranan chaebol ini ke pemerintahannya? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lihat ke konteks sejarahnya juga ya. Karena ini yang jadi cikal bakal kenapa pengaruh chaebol itu gede banget di Korea Selatan. Jadi di tahun 1950-an, ketika zamannya Perang Korea itu pecah antara Korea Selatan sama Korea Utara, itu perekonomian di Korea itu ancur-ancuran. Dan pada saat itu, Presiden Korea Selatan yang bernama Syngman Rhee itu mulai ngasih bantuan subsidi modal ke para pemilik bisnis di Korsel. Ibaratnya pada saat itu, para pemilik bisnis itu tuh semuanya UKM-UKM lah ya. Jadi dengan alasan supaya ekonominya mulai bergerak ke arah ekspor,
para pemilik bisnis ini dikasih subsidi yang diharapkan bisa menggerakin ekonominya Korsel pada saat itu. Tapi sebenarnya ini cuma agenda. Jadi motivasi dari Presiden Syngman Rhee ini bisa dibilang nggak murni, tapi lebih ke arah untuk menangin suara lewat duit-duit yang udah dikumpulin sama para pemilik bisnis ini. Jadi dia ngasih subsidi ke para pemilik bisnis ini dengan kebijakan-kebijakan juga yang lebih lowong supaya bisnis mereka itu bisa ekspansi dan bisa lebih gede lagi. Tapi karena waktu itu Korsel juga belum siap keadaannya, yang ada Korsel malah tetap lebih gede impor daripada ekspornya. Alias subsidi yang dikasih itu belum berguna karena infrastrukturnya belum siap. Jadinya ya cuma dimakan aja sama perusahaan-perusahaan itu. Sampai akhirnya skema ini ketahuan dan terjadi revolusi di Korsel. Yang pemicu ini berujung di tahun 1961, muncul presiden Korsel terpilih yang namanya Park Chung-hee. Nah, presiden ini akhirnya ngasih pengaruh yang sangat gede lagi saat itu. Walau misi awalnya itu sebenarnya tujuannya untuk menghukum para cebol-cebol ini karena udah ngasih duit ke presiden-presiden sebelumnya, lewat subsidi yang diputar balik ke presidennya, itu Park Chung-hee beranggapan Korsel itu tetap butuh keberadaan mereka, supaya buat Korsel makin makmur lagi. Jadinya dia langsung segmentasi bisnis-bisnisnya secara spesifik caranya. Udah kayak ngasih tugas. Samsung sama LG ngurus elektronik, mobil ke Hyundai, media sama minyak bumi ke SK. Tapi kalau mereka nggak bisa achieve target yang Park Chung-hee kasih, yaitu ngegedein nilai ekspor, pemilik-pemilik bisnis ini semuanya bakal dipenjara. 우리가 더 많은 돈을 벌고 싶다면 수입은 제한되어야 하고 수출은 크게 장려되어야 합니다. 여러분 각자에게 특정 산업을 배정했습니다. 현대에게는 자동차 산업, 삼성과 럭키 금성통신에게는 전자 산업, 선경에게는 석유와 미디어 산업입니다. 5년 내 우리의 제품이 세계로 수출되고 우리는 빈곤에서 벗어나야 합니다. 이번에는 반드시 성공해야 합니다. 여러분은 반드시 성공해야 하며 후퇴는 없습니다. 그렇지 않으면 여러분은 감옥에 갈 것입니다. Tentunya para pemilik bisnis ini juga dikasih subsidi lah ya, kayak pajak yang lebih ringan, bahan baku yang lebih murah, dan yang lain-lain. Tapi tetap ya, karena dikasih ultimatum penjara sama bisnisnya juga bakal terancam bangkrut kalau misalnya nggak bisa achieve target. Mau nggak mau, para soon-to-be cebol ini berusaha keras ya, buat ekspansi demi produksi lebih banyak lagi, dan akhirnya lebih naikin nilai ekspor mereka. Yang akhirnya berangsur-angsur naik, dan Korsel mulai berkembang, jadinya berhasil cara ini. Sebenarnya udah bagus ya polisinya sampai saat itu. Namun, katalis yang ngebuat cebol ini jadi berkuasa lagi, itu karena Presiden Park Chung-hee-nya itu dibunuh ya guys akhirnya. Karena dianggap beliau itu bertindak sebagai diktator, dan akhirnya dibunuh di tahun 1979. Yang karena hal ini, kebijakan yang sebelumnya diterapin sama Park Chung-hee ke para cebol ini, jadinya lebih nggak ketat, dan menyebabkan para pemilik bisnis ini punya taktik dan kontrol yang lebih independen, sampai bisa lepas dari kontrol kebijakan birokrasi pemerintah. Caranya gimana? Dengan membangun bisnis empire mereka lewat subsidiaries atau perusahaan-perusahaan kecil baru yang sebenarnya itu punyanya mereka-mereka juga. Jadi mereka bikin grup-grup lagi gitu ya. Dan grup-grup ini dipakai buat jadi subsektornya mereka. Dan pastinya untuk menghindari pajak dan pengeluaran lainnya juga ya. Jadinya karena banyak grup ya pastinya kan pajaknya beda lagi. Pajak penghasilan mereka bakal lebih kecil dan akhirnya laporan asetnya jadi bingung. Ini ngebuat aset mereka itu jadi susah dilacak pastinya. Jadinya dengan power kayak gini gede, ya ini juga yang ngebuat banyak yang berpendapat kalau presiden-presiden yang terpilih selanjutnya itu jadinya bisa dibilang dikontrol sama para cebol-cebol ini. Kayak kasus Presiden Park Geun-hye yang sempat ketahuan kolusi sama pemilik Samsung Lee Jae-yong, yang akhirnya sama-sama dipenjara karena ketahuan sama hukum. Tapi ya karena punya power yang seharusnya presidennya itu dihukum 24 tahun penjara, akhirnya dimaafin dong sama presiden barunya setelah 5 tahun penjara. Dan sang cebol yang pemilik Samsung itu yang namanya Lee Jae-yong ini, yang harusnya itu dipenjara 2,5 tahun, akhirnya juga dimaafin dan bebas setelah 1 tahun penjara.
Ya mirip sama kasus Harvey Muiz ya yang terjadi di Indonesia. Tapi yang jadi masalah di sini, karena semua GDP Korsel itu mainly dikuasai sama para cebol ini, jadinya mau nggak mau pemerintah nggak bisa terlalu ketat sama mereka 100%. Karena kalau dianggap terlalu ketat, industri negara Korsel ini bakalan rusak keseimbangannya, dan yang ada malah ngerusak ekonominya si Korsel. Tapi ya kalau udah punya power dan kontrol terlalu gede kayak begini, mendingan tetap ada kebijakan khusus nggak sih? Gimana pendapat kalian? Komentar di bawah ya. Dan di sini gue juga mau ngejelasin nih efek sosial yang terjadi ke masyarakat Korsel karena efek perusahaan para cebol ini nih. Kayak kalau ngelihat cara mereka cari kerja, itu tuh ngebuat semua target dari para ortu dan pelamar kerjanya itu targetnya ya supaya masuk ke perusahaan para cebol ini. Karena kalau sampai bisa kerja di perusahaan cebol ini, gajinya itu besar, benefitnya juga di cover dengan aman, ada asuransi juga. Pokoknya kayak ditanggung gitulah sama perusahaannya. Kayak contohnya yang terjadi sekarang aja deh, analoginya. AI itu udah pada bermunculan di mana-mana. Tapi kalau kita ibaratnya nggak bisa adaptasi dan ikutan belajar memanfaatkan AI, atau seenggaknya punya basic tahu dulu dah AI itu apa, yang ada kita bakalan ketinggalan dan kita bakalan yang jadi rugi nantinya. Karena semuanya butuh memanfaatkan AI semua. Nah, akhirnya yang kagak ngerti AI malah nantinya nggak bisa kerja. Nah, ini yang terjadi di Korea Selatan. Masuk ke perusahaan cebol itu jadi kebutuhan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan gede kayak begini cuma melakukan hiring proses ini cuma sekali atau 2 kali aja setahun. Jadi beda kayak di Indonesia yang kalau misal emang butuh, bakal ada lowongan kerja supaya bisa langsung diisi. Sedangkan perusahaan di Korea Selatan itu cuma bakalan ngasih waktu 1 atau 2 kali aja setahun. Hal kayak begini yang ngebuat para pelamar kerjanya itu berusaha keras buat nembusin tes-tes yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan cebol ini. Mulai dari ujian tertulis, sampai ada ujian verbal juga atau kayak presentasi gitu. Jadi final exam-nya itu bisa dibilang bukan cuma sekedar lulus dari universitas, tapi supaya bisa diterima kerja di Samsung atau SK atau LG ya. Benar-benar hidup mereka itu semuanya penuh sama yang namanya belajar. Bahkan ngelihat dari rata-rata aplikasi setahun, dari 500.000 orang pelamar itu 73%-nya itu semua ngelamar di perusahaan-perusahaan besar ini. Secara nggak sadar, ini ngebuat kasta sosial di Korsel ini jadi tinggi gapnya. Karena ibaratnya kalau orang ini berhasil diterima di perusahaan cebol ini, mereka bakal dapat recognition sama status juga di masyarakat. Dipandangnya mereka itu udah jadi orang berhasil ya maksudnya ya. Dan status ini bisa ngebuat orang itu jadi lupa daratan ya kadang. Malah nganggap orang-orang yang nggak berhasil itu jadi lebih rendah daripada dia statusnya. Padahal mah bisa juga faktor keberuntungan atau faktor ordal juga. Nggak ada yang tahu kan ya. Jadi kalau dari sudut pandang gue sendiri melihat semua hal ini, pemerintah Korsel ini memang kelihatan banyakan dikontrol sama para konglomeratnya daripada ideologi presiden mereka ya. Secara mereka juga serba salah. Kalau misal mereka terlalu tough ke para konglomerat ini, yang ada nanti ekonomi Korsel bisa rusak keseimbangannya. Entah mereka bakal taruh investasinya ke negara lain, atau mungkin mereka semua bakal pindah negara. Langsung rusak dah tuh ekonominya Korea Selatan. Semua hal ini tuh mungkin terjadi dan ini ngebuat bingung keputusan yang harus diambil pemerintah. Karena kalau dari skandal-skandal yang terjadi, itu para cebol ini udah jelas ketangkep karena penyogokan ke partai politik, penggelapan pajak, sama korupsi juga ada. Bahkan udah nggak heran kalau kuasa hukum di sana itu ada yang namanya 3-5 rule ya. Yang artinya para cebol ini memang dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun, tapi mereka itu nggak langsung dipenjara. Melainkan dikasih 5 tahun dulu tuh masa suspension sebelum akhirnya dipenjara. Dan selama 5 tahun itu kan presidennya kan bisa maafin kelakuan mereka, yang akhirnya merekanya ya bebas aja gitu. Gak sampai 5 tahun udah bebas. 대표적인 게 이제 그 사모법칙이라고 해서 사법 체계에서 총수일가들이 어떤 유형의 범죄와 무관하게 항상 법원이 3년 징역 5년 집행유예라고 해서 사실상 감옥에 안 가는 일이 벌어져요. 그리고 이제 뭐 그런 거 하도 비판을 받으면 감옥에 좀 갔다가 금방 사면해버리고 라는 일들이 반복하게 일어나는, 그러니까 사법 정의가 사실 집행이 안 되는 그런 일들이 있고,
Many family leaders of the 10 biggest chaebols are convicted criminals, found guilty of embezzlement, corruption, bribery, tax evasion, and even assault. Intinya sih kalau dengan rule ini, para cebol ini ya nggak ada yang dipenjara ya. Semuanya tinggal dimaafin aja sama presidennya. Ini yang ngebuat masyarakat itu marah dan mengkritisi pemerintah. Dan berharap supaya seenggaknya kekuasaan yang dipegang para cebol itu bisa dibilang terjadi reformasi lah. Jadi nggak kayak begini-begini amat. Dan ini semua kalau dibandingin sama Indonesia agak beda. Karena masalah di Korsel itu konglomeratnya itu sampai nguasain 50% lebih dari GDP-nya. Sedangkan kalau di Indonesia itu masih lebih merata ya. Karena masih pergerakan ekonomi lokal yang disumbang sama UKM-UKM sama medium bisnis itu masih oke lah. Dan juga di sini kan partai politiknya juga cukup banyak ya kalau di Indonesia. Dan budget dari tiap partai itu sumbernya beda-beda. Ada aja sih kayak Haritanu yang juga ikut main politik, tapi kalau fail ya jadinya malah buang-buang duit. Karena political landscape di Indonesia itu beda sama Korsel. So itu dia semua yang bisa gue sampein tentang kepemimpinan negara di Korea Selatan. Jadi kesimpulannya, Korsel itu dipimpin siapa? Presiden atau para konglomerat cebol ini? Silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.